Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah jaga iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkumpulnya kita di sini tentu disatukan pertama karena kita merupakan saudara seiman. Lalu kita juga disatukan karena Allah menghendaki kita untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Maka nikmat ini harus kita senantiasa jaga, harus senantiasa kita syukuri, dan wujud rasa syukur adalah dengan kita menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Allah masih beri kita kaki yang sehat, kaki yang mudah untuk melangkah, maka wujud rasa syukur atas nikmat Allah memberikan kaki kita yang sehat adalah kita gunakan kaki kita melangkah ke tempat yang baik, khususnya untuk berangkat menuju ke masjid. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, insya Allah di kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, juga panduan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan hadis yang insya Allah akan disampaikan adalah hadis yang berkaitan tentang persaudaraan seorang muslim. Ada hadis dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar atau anaknya Umar bin Khattab, an Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim ahul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati, wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu ahul muslim, bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya itu bersaudara. Maka kita kalau bersaudara berarti kita harus saling menjaga kehormatan seorang muslim yang lain antara satu dengan yang lain. Ini saudara loh, kelasnya, levelnya gitu tuh. Bukan lagi seorang teman ataupun lebih jauh dari itu, tapi saudara. La yudlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh menyerahkannya. Maksud menyerahkan di sini itu adalah menyerahkan kepada musuh, atau bisa juga membiarkannya ketika berada di dalam ancaman. Jadi kita tidak boleh membiarkannya, tidak boleh juga menyerahkannya.
Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ini juga penting bahwa kita dengan saudara muslim lainnya harus saling membantu. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika kita membantu saudara muslim yang lain itu, keutamaannya itu lebih utama dari ketika kita beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa kan? Itikaf di Masjid Nabawi itu akan mendapatkan sholat 5 waktu tepat waktu di Masjid Nabawi, yang mana kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu nilainya 1000 kali lipat. Ini lebih baik lagi ketika kita membantu saudara muslim yang lain. Kata Rasul, kalau kita membantu saudara muslim yang lain, maka itu lebih baik dari kita beritikaf selama 30 hari di Masjid Nabawi. Jadi Masya Allah, ini memiliki banyak keutamaan. Waman faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan ini macam-macam bentuknya ya. Bisa kita membantu dengan tenaga, bisa juga dengan materi. Atau bahkan ketika ada saudara kita yang memiliki hutang kepada kita, lalu sudah jatuh tempo, lalu kita memberi kelonggaran waktu kepadanya. Itu termasuk ke dalam hadis ini, yaitu memberikan atau meringankan kesulitan saudaranya. Atau lebih bagus adalah membebaskannya, melepaskan saudara kita dari kesulitan, membebaskan hutangnya. Itu lebih bagus lagi. Bahkan kalau bicara kita menghutangi saudara kita, itu pahalanya luar biasa. Kita seperti memberikan sedekah kepadanya gitu, selama hutang itu belum dibayar. Apalagi kalau kita membebaskannya, kita insya Allah akan diselamatkan nanti di hari kiamat. Wa man satara muslima satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Nah, ini juga yang penting. Aib saudara saja kita harus tutupi, apalagi aib diri kita. Dan kondisi hari ini justru banyak orang menunjukkan aibnya gitu, dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Misal gue dulu ahli maksiat dan gue bangga atas hal itu gitu, bukan berlepas diri atau menyesal atas hal itu, tapi bangga. Itu namanya mengumbarkan aib diri sendiri, dan itu nggak boleh. Termasuk menyebarkan aib orang lain itu juga nggak boleh. Karena kata Allah, kalau kamu menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aibmu. Karena aib kita itu sangat banyak kalau ketahuan gitu. Bahkan suatu ketika seorang ulama pernah berkata, saya pernah mendapati sebuah kaum yang tidak memiliki aib. Lalu ternyata kaum itu membicarakan aib orang lain. Nah, ketika itu justru aib kaum itu ternyata tersebar. Jadi sebetulnya nggak ada yang nggak punya aib, semuanya punya aib. Jadi jangan macam-macam ketika kita menyebarkan aib orang lain, secara nggak langsung aib kita nanti akan ketahuan gitu. Dan itu pasti kita nggak mau. Lalu di hadis selanjutnya, An Sabit ibnu Dohab an Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala la'nul mu'mini ka qatli. Dari Sabit bin Dohab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'nul mu'mini ka qatli. Melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Jadi melaknat ini bisa diartikan kita mencelanya. Jadi nggak boleh mencela itu, sekalipun kita bercanda gitu. Atau bahkan sekalipun candaan kita itu tidak menyakiti saudara kita. Misal anak-anak muda hari ini sudah terbiasa dengan kata-kata yang kotor kan, sampai nyebut-nyebut binatang segala macam kan, dan itu tidak menyakiti temannya kan, tapi tetap itu tidak boleh.
Lalu di hadis selanjutnya ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, an Abi Dzar radhiyallahu an qala liyan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqi. Jadi dari Abi Dzar radhiyallahu an, Abi Dzar ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah seseorang yang memiliki nasab yang baik, seseorang yang memiliki kemuliaan yang baik. Lalu ketika beliau masuk Islam, ketika masih di Mekah, beliau itu bersahadat di Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena beliau merasa beliau ini dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini kalau di Mekah ini salah satu kaum yang terpandang. Jadi berani gitu tuh. Dan ini yang salah satu menjadi penguat dakwahnya Rasulullah ketika di Mekah, yaitu Abu Ghifar Al-Ghifari. Tahqiranu minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi, janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan apapun. Walau antalqa akhaka biwajhi talqi. Walaupun hanya dalam bentuk engkau bertemu saudaramu dengan bersenyum. Jadi dari hadis ini kita bisa mendapati bahwa kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kalau di surat Al-Zalzalah itu apa? Sebesar zarrah gitu tuh. Jadi nggak boleh. Kalau di hadis ini diumpamakan, walaupun kita bertemu dengan saudara kita dengan bersenyum. Jadi kalau kita ketemu saudara kita harus senyum ya, jangan bermuka masam atau semacamnya. Lalu di hadis selanjutnya masih tentang berkaitan dengan antara kita dengan saudara muslim yang lain. Ini dari Abu Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yad'u li ahi bidhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimisli. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang berjauhan. Maksudnya yang berjauhan ini saudaranya tidak tahu kalau didoakan, kecuali malaikat akan mengatakan walaka bimisli, dan kamu juga mendapatkan yang seperti itu. Jadi ini yang kadang sering kita abaikan. Kita seringnya mengutamakan diri kita sendiri dalam berdoa, sehingga kita lupa mendoakan saudara kita yang lain. Tapi ternyata ketika kita mendoakan saudara kita yang lain, langsung malaikat yang mengaminkan dan malaikat yang mendoakan kita. Coba bayangkan kalau malaikat mendoakan kita, kira-kira diijabah nggak sama Allah? Sangat mudah diijabah sama Allah. Maka kalau kita berdoa, memang yang utama selain kita mendoakan diri kita, juga mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Makanya sering, terutama di khutbah Jumat, khotib itu berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu kan, mendoakan ampunan untuk saudara muslim yang lain. Karena memang itu memiliki banyak keutamaan. Langsung malaikat yang mengaminkan dan malaikat mendoakan orang yang berdoa seperti itu. Mungkin itu saja untuk kultum pagi ini. Semoga pesan singkat ini bisa bermanfaat bagi diri kita, sehingga bisa kita amalkan dalam kita beraktivitas sehari-hari di rumah kita, di lingkungan masyarakat kita, dan juga hingga di negara. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di akhir ini mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah jadikan segala aktivitas yang kita lakukan menjadi aktivitas yang Allah ridhoi, menjadi aktivitas yang Allah berkahi, dan semoga apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu